Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Sya'ban, Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Semoga kesehatan ini masih dicurahkan kepada kita sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan besok, ya, atau lusa. Ya. Karena hari ini Ru'yatul Hilal. Kalau terlihat, maka kita akan puasa besok. Kalau tidak terlihat, maka kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 dan kita puasa pada hari Kamis di hari selanjutnya, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita dalam cita-cita kita ingin melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana menerapkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama dalam kehidupan yang berkenaan dengan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat Al-Quran, ya, di mana Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal. Maka jawablah bahwa hilal itu adalah mawaqitu lin-nas. Ya. Waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, ya, mengawali dan mengakhiri ibadah, wal hajj. Ya, dan juga untuk menentukan kapan ibadah haji, ya, digunakan hilal. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Ya. Hendaklah kalian berpuasa dan melihat hilal, dan berbuka dengan melihat hilal, dan kalau gumma, ya, hilal tidak terlihat karena ada penghalang atau ditutupi oleh awan dan lain sebagainya, maka kalian harus faqdurulah, ya, menggenapkan. Dalam riwayat yang disebutkan fa'akmilu, ya, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, kita lanjutkan sambil menunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Kita gunakan dulu waktu ini untuk membaca sedikit tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita telah sampai pada pekan lalu, ya, bagaimana salah satu pejuang wanita Islam, ya, pahlawan wanita dalam sejarah Islam, yaitu Safiyah bintu siapa? Safiyah bintu Abdul Muttalib, ya, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia atau beliau berani, ya, berani mempertaruhkan nyawa untuk menjaga ibu-ibu dan anak-anak kaum muslimin, istri-istri kaum muslimin yang ada di Madinah, yang ketika itu tidak dijaga oleh
tentara laki-laki kecuali hanya beberapa orang saja. Ya. Di antaranya adalah Hassan bin Thabit dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat apa-apa, orang buta. Ya. Hassan bin Thabit kita sudah tahu dia punya kisah. Ya. Hassan bin Thabit itu penyair. Ya. Penyair ulung. Ahli sastra. Nabi SAW kalau ada orang musyrik yang mengucapkan syair di hadapan Nabi SAW, Nabi suruh Hasan untuk membalas syair-syair mereka. Ya, biasanya syair-syair mereka mengandung unsur pelecehan, ya, pandang enteng dan lain sebagainya. Nabi SAW suruh Hasan balas, ya, dengan syair yang semakna dengan yang mereka buat. Ya, itu jago dia. Tapi disuruh tangkap satu orang Yahudi, dia bilang, jangan dulu. Ya. Bukan saya punya bagian itu. Ya, bukan saya punya bagian. Ya. Ya. Ada orangnya seperti itu pada zaman Nabi, ada juga. Ya. Karena kan tidak semua orang berani berkelahi. Ya. Tidak semua orang berani berkelahi. Ya. Ya, itu manusia. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala kelebihannya daripada kita, beliau berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Rasulullah. Jadi keutamanya jauh lebih tinggi daripada kita. Ya. Walaupun mungkin di antara kita ada yang berani berkelahi dan lain sebagainya, jago. Ya. Tapi tidak akan sampai derajatnya Hasan bin Thabit. Ya, kemudian Safiyatu radhiyallahu taala anha menunjukkan keberaniannya sebagai seorang wanita muslim dan juga sebagai seorang anaknya Abdul Muttalib. Ya. Selain beliau sebagai seorang muslimah tentunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar berita tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Ya, beliau mengutus beberapa orang sahabat. Siapa yang diutus? Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawahah, dan Khawat bin Jubair. Ya, jadi empat orang. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kalau mereka berkhianat, sembunyikan informasinya, rahasiakan. Langsung kasih tahu sama saya. Ya, dengan bahasa isyarat. Ya, kalau mereka berkhianat. Tapi kalau mereka masih setia, maka kalian harus umumkan. Kesetiaan mereka itu kalian umumkan kepada khalayak ramai. Ya, tentu ini kita sebutkan lalu strategi. Ya, strategi, baik strategi internal ke dalam pasukan kaum muslimin, atau strategi eksternal. Ya. Strategi internal, kalau ada yang berkhianat, dirahasiakan supaya mental kaum muslimin tidak jatuh. Ya. Sebagaimana pengalaman ketika di Uhud itu, ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang munafikin sejumlah 300 orang mundur, itu menjatuhkan mental pasukan kaum muslimin. Ya. Maka di perang Ahzab Nabi bilang, kalau mereka berkhianat, diam-diam saja rahasiakan. Kasih tahu sama saya langsung, dan kalian jangan kasih tahu orang lain. Ya, supaya mental tentara kita masih tetap bagus, stabil. Ya. Tapi kalau mereka tidak berkhianat, mereka masih setia, umumkan. Untuk apa? Menjaga mental juga. Ya. Menjaga mental kaum muslimin juga. Artinya, mereka tidak khawatir dengan apa yang ada di front belakang, karena orang Bani Quraidah masih setia. Ya. Tetapi kenyataannya, falamma danau minhum wajaduhum ala akhbathi ma yakun. Ya. Ketika 4 orang ini mendekat, ya, tentu mereka pergi dengan rahasia. Ya. Karena mereka sebagai informan. Ya. Pemberi informasi, atau bahasa kita intel sekarang. Tentu mereka datang dengan rahasia. 4 orang sahabat Nabi ini pergi ke Bani Quraidah. Setelah mereka dekat,
dari Bani Quraidah atau mereka sudah sampai di tempat itu, maka mereka 4 orang ini menemukan bahwa Bani Quraidah ala akhbathi ma yakun. Mereka ada pada keadaan yang sangat buruk. Artinya pengkhianatan. Pengkhianatan yang sangat buruk mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad jaharuhum bis-sabbi wal adawah. Wa nalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu man Rasulullah? La ahda bainana wa baina Muhammad, la aqd. Fansarafu anhum falamma aqbalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahanu lahu wa qalu adal wa qarah ay annahum ala ghadrin ka ghadri adlin wa qarah bi ashabir raji'. Ya. Maka 4 orang sahabat ini mendapatkan informasi yang valid atau mereka menemukan fakta bahwa jaharuhum bis-sabbi wal adaw. Mereka terang-terangan memusuhi dan mengumpat, ya, mencela kaum muslimin, memaki kaum muslimin dengan terang-terangan. Dan mereka terang-terangan juga mengata-ngatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan man Rasulullah? Siapa sih Rasulullah? Pertanyaan menunjukkan apa? Menghina. Siapa sih? Ya. Bilang, kamu siapa? Menunjukkan mereka pandang ente. Ya. Siapa sih Rasulullah katanya? La ahda bainana wa baina Muhammad. Kita tidak punya perjanjian katanya antara kita dan Muhammad, tidak perjanjian. Wala aqad. Tidak ada juga akad. Ya. Jadi mereka anggap akad yang mereka buat lalu tidak ada. Ya. Fansarafu anhum. Mendapatkan fakta yang demikian, 4 orang ini kemudian langsung pergi. Mereka sudah dapat informasi yang valid, fakta yang valid. Ya. Maka sampai ke front garis depan di dekat Khandaq, mereka memberikan isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi di awal. Ya. Diberikan isyarat yang mereka pahami, ya. Lahanu, ya. Di lahan. Lahan itu memberikan memberikan isyarat dengan suara. Ya. Namanya lahan. Ya, cuma Nabi dan 4 orang ini yang tahu tentunya bagaimana bentuk lahannya itu. Karena ini bentuknya rahasia kan. Jadi tidak disebarkan. Ya. Maka Nabi tahu ternyata memang betul informasinya benar. Bani Quraidah sudah mengkhianati kaum muslimin. Ya. Tetapi disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau mengatakan adal wa qarah. Nabi mengatakan mereka sudah berkhianat seperti Adal dan Qarah. Itu 2 suku yang mengkhianati Nabi di kisah apa? Ar-Raji'. Ya, di Ar-Raji'. Mengkhianati Nabi, mereka membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai annahum ala ghadar ka ghadri Adl wa Qarah bi ashabir Raji'. Ya, jadi mereka sudah ghadar. Ghadar ini khianat. Ya. Mengkhianati perjanjian sebagaimana Adl dan Qarah mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya mereka berjanji bahwa sahabat Nabi yang mereka minta untuk mengajar mengaji itu mereka akan jaga baik-baik. Ternyata sampai di Raji' mereka bunuh. Ini pengkhianatan yang sangat besar. Ya. Wa ala raqmi muhawalatihim ikhfa' al-haqiqah tafattana an-nasu li jaliyatil amr. Ya. Fatajassada amamahum khatarun rahim. Ya. Walaupun rahasia ini disembunyikan oleh mereka, ya, oleh Bani Quraidah dan juga oleh sahabat yang diperintahkan Nabi itu disembunyikan juga, tapi tafattana an-nas. Lama-lama kaum muslimin yang lain juga akhirnya paham. Ya, paham kondisi yang sebenarnya terjadi. Ya, li jaliyatil amr. Ya, kondisinya sudah kelihatan sangat
jali. Ya, jali itu artinya sangat terang, jelas pengkhianatan orang Quraidah itu. Fatajassada amamahum khatarun rahib. Ya. Karena pengkhianatan itu bocor, ya, maka kaum muslimin dalam keadaan khatarun rahib. Bahaya yang luar biasa. Karena mereka sedang menghadapi musuh 10.000 orang di depan dan Bani Quraidah mengkhianat dari belakang. Ini dalam posisi terjepit. Dan mereka juga ingat keluarga mereka laki-laki yang perempuan, anak-anak di Madinah tidak ada yang jaga. Bagaimana coba kita bayangkan kalau keluarga kita dekat musuh, baru tidak ada yang jaga. Jangankan musuh. Ada orang yang mau mencuri saja, kalau kita keluar dari rumah, orang yang biasa melakukan tindakan kriminal di lingkungan kita, kemudian belum bisa ditangkap oleh pihak berwajib, kita takut sekali itu. Satu orang saja. Ini apalagi nih musuh satu negeri, satu suku. Ada di belakang dan keluarga kita di situ tidak ada yang jaga. Yang jaga Hasan bin Thabit, yang seperti itu. Yang bilang bukan CP tugas, ya. Bayangkan. Bagaimana ini? Maka di situ disebut fatajassada amamahum khatarun rahim. Maka mereka merasa dalam bahaya yang sangat besar. Wa qad kana ahraja mawqifin yaqiful muslimun. Falam yakun yahulu bainahum wa bain Quraidah syai'un yamna'uhum min darbihim min al-khalf. Bainama kana amamahum jayshu Arimrim lam yakunu yastati'una al-insiraf anhu. Wa kanat dhararihim wa nisa'uhum bimaqrabatin min haula'il ghadirin fi ghairi man'atin wa hifdh. Wa saru kama yaqulu Allah azza wa jalla wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Dan kondisi itu adalah ahraji mauqif. Mauqif yang paling haraj. Paling haraj itu artinya paling susah. Ya, paling berat. Kondisi yang paling berat, situasi yang sangat genting. Ya. Ibaratnya seperti kata pepatah, sudah berada di ujung tanduk. Ya. Ujung tanduk. Telur seperti telur di ujung tanduk. Bergerak sedikit jatuh. Ya. Nah ini depan musuh, belakang musuh. Salah ambil kebijakan, salah ambil strategi, sudah selesai. Nah ini disebutkan sebagai ahraji mauqif. Ahraja mauqif adalah kondisi paling sulit, sangat sulit. Yang dialami oleh kaum muslimin. Ya. Karena apa? Lam yakun yahulu bainahum wa baina Quraidah syai'un yamna'uhum min darbihim minal khalf. Tidak ada penghalang antara kaum muslimin dan Bani Quraidah. Andaikan Bani Quraidah menyerang, maka serangan itu sudah 90% atau 99% pasti merugikan kaum muslimin. Karena tidak ada sama sekali penghalang. Ya. Tidak ada benteng. Tidak ada parit juga. Karena mereka kan masih satu wilayah. Ya. Tidak ada pembatas seperti sekarang. Ada pembatas. Tidak. Pokoknya los begitu bahasa. Antara kaum muslimin dan Bani Quraidah los. Ya, tidak ada dia punya penghalang apa-apa. Bainama kana amamahum, itu dari belakang. Sedangkan di depan mereka Jayshu Arimrim. Ya. Tentara yang sangat banyak. Ya. Dan kaum muslimin belum bisa belum bisa mundur dari garis depan. Ya. Lam yastati'una al-insiraf, lam yakunu yastati'una al-insirafa anhu.
Jadi musuh yang di hadapan ini, yang di depan ini tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kewaspadaan harus tetap tingkat tinggi. Karena kalau tidak, mereka berusaha menyerang terus. Ya, apalagi 10.000 mereka punya pasukan. Ya, walaupun ada mati 1 atau mati berapa kemarin 10? Berapa? Berapa meninggal dari panah-panah itu? Berapa meninggal kaum musyrikin dari hasil saling panah? 10, ya. Baru 10 orang. Ya. Yang dibunuh Ali 1, berarti 11. Ya. Dari 10.000. Dari 10.000 orang. Nah, jadi pasukan masih besar. Wa kana dzararihim wa nisa'uhum bimaqrabatin min haula'il ghadirin fi ghairi man'atin wa hifz. Sedangkan putri-putri mereka, anak-anak mereka yang masih kecil dan juga istri-istri mereka berada di tempat yang sangat dekat dengan para pengkhianat Bani Quraidah itu. Fi ghairi man'atin wa hifz. Tidak ada benteng, tidak ada juga yang menjaga. Jadi semuanya perempuan di situ, perempuan dan anak-anak saja. Ya. Wasaru kama yaqulullahu ta'ala. Maka mereka kaum muslimin kondisinya seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Ya. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Apa artinya itu? Quran surah Al-Ahzab. Wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Ya. Idh ja'ukum min fawqikum. Ya. Awal ayatnya Allah mengatakan idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya. Ketika tentara-tentara itu menyerang kalian dari fawq. Ya, fawq itu dari depan. Wa min asfala minkum dari belakang. Ini yang menggambarkan orang Quraisy dan Ghatafan yang depan, kemudian Bani Quraidah dan orang-orang munafikin yang ada di belakang. Ya. Wa izzaghatil absaru wa balagatil qulubur hanajir. Zaghat itu nya terpana. Pandangan kalian terpana, penglihatan kalian terpana. Ya. Artinya bingung. Terpana itu artinya bingung. Ya. Pandangan yang tidak bisa pokoknya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Linglung, bingung. Wa balagatil qulubul hanajir. Ya. Dan kulub hati sampai di hanajir. Itu gambaran sesak. Sudah tidak bisa berpikir. Dada sesak, sempit. Karena apa? Karena sangat bahaya sekali. Bagaimana kalau kita ada dalam posisi itu? Bingung, mau pulang, di sini musuh, tidak mau pulang, di sana ada musuh. Pokoknya segala-galanya sempit. Ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Akhirnya ada prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang tidak baik. Ya, dalam kondisi seperti itu manusiawi. Ya, pasti orang mengatakan ini perjuangan kita untuk Allah ini, kenapa kita berjuang untuk Allah tapi Allah tidak jaga kita punya keluarga. Itu manusiawi perasaan seperti itu. Ya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan sebagai celaan, bukan. Tapi menunjukkan atau menggambarkan kondisi fakta yang ada di lapangan ketika itu. Bagaimana kondisi kaum muslimin dan Rasulullah SAW dalam posisi yang sangat terjepit. Dan situ Allah mengatakan, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Hunalika batuliyal mu'minun,
Wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Disitulah diuji orang-orang beriman. Wa zulzilu zilzalan syadida. Diuji dengan goncangan yang dahsyat. Ya, di sini bukan goncangan gempa di sini ya. Ya, bukan goncangan, tapi goncangan mental. Ya. Jadi mental mereka memang goncang ketika itu. Ya. Tidak bisa lagi melakukan apapun sudah. Ibaratnya seperti buah simalakam. Ya. Maju mundur, maju kena, mundur kena. Atau seperti telur di ujung tanduk. Posisinya sangat-sangat rawan. Nah, begitulah Nabi SAW dan para sahabat ketika memperjuangkan agama kita ini. Nah, kalau kita senang sekarang, kita sekarang senang. Ya. Tapi Nabi dan para sahabat ketika memperjuangkan agama ini, kondisinya seperti itu. Musuh di depan, musuh di belakang. Dalam keadaan makanan tidak banyak. Buat parit dalam keadaan lapar. Ya. Sampai untuk mengganjal perut pakai bata biar tetap ada tenaga dan bisa bekerja. Dan yang digali ini bukan tanah, tapi batu. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana kondisi kesulitan para sahabat ya, membantu Nabi SAW, tapi mereka tetap setia. Ya subhanallah. Ya, mereka tetap setia. Walaupun secara manusiawi ada pikiran-pikiran yang jelek, nah itu masih bisa dipahami, masih bisa dimaklumi. Ya. Mereka tidak mau berkhianat, tidak. Tapi sebagai manusia biasa, maka kondisi yang sulit itu tetap mereka rasakan. Bahkan fakta itu digambarkan oleh Allah dalam Quran, wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Kenapa? Karena irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya. Karena musuh itu ada di depan, ada di belakang, ada di atas, ada di bawah, bahasa kita sekarang. Ya. Pokoknya semua penjuru. Sementara keluarga tidak aman, tidak ada yang jaga, tidak ada benteng. Ya. Bekal terbatas. Jadi sangat sulit. Dan disitulah kata Allah Azza wa Jalla, hunalika betuliyal mu'minun. Disitulah orang-orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujiannya para sahabat itu ujian yang luar biasa besar. Dahsyat ujiannya. Wa zulzilu zilzalan syadida. Dan mereka digoncang dengan goncangan yang amat sangat dahsyat. Goncangan mental. Ya. Goncangan moral. Bukan hanya goncangan tanah. Kalau goncangan tanah, gempa itu masih bisa lari. Ya. Tapi ini moral dan mentalnya memang betul-betul psikologis. Istilah sekarang itu psikologisnya hancur. Ya, dihancurkan psikologinya. Nah, ini tentaranya Nabi dalam kondisi psikologis yang seperti itu, tapi mereka masih setia kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita orang mungkin sudah daripada susah-susah, ya usahanya pulang saja. Naudzubillah. Kalau kita hidup zaman Nabi mungkin, nasallallahu alaihi wasallam, mungkin kita orang di barisan orang munafik. Ya. Yang tidak mau susah-susah. Ya. Ingin enak saja, ingin senang. Tapi disitulah memang ditarbiyah sahabat Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Ya. Diseleksi alam. Ya. Siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Seleksi alamiah. Ya. Dengan kondisi yang sangat susah seperti itu. Ya. Wa najaman nifaqu min ba'dil munafiqin hatta qala kana Muhammadan ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Qaisar. Wa ahaduna al-yawm la ya'manu ala nafsihi an yadhaba ila al-ghaib. Pada kondisi seperti itu mulai terseleksi
mana yang betul-betul setia dan mana yang cuma ingin senang saja. Orang munafik, ya, di antara mereka ada yang mengatakan, ya, Muhammad kemarin menjanjikan kita bahwa kita akan makan dari perbendaharaannya Kisra dan Kaisar. Ya. Seperti kata Nabi SAW ketika buat parit itu, ya, Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allah memperlihatkan kepada saya istana Kisra, Allah memperlihatkan kepada saya istananya Kaisar, ya. Allah memperlihatkan kepada saya perbendaharaan yang ada di San'a, ya, di Yaman dan seterusnya, ya, untuk memotivasi kaum muslimin ketika menggali parit. Orang-orang munafikin bilang, kemarin Muhammad ini, ya, dia janji kita mau bisa menaklukkan Kisra, bisa menaklukkan Kaisar, bisa menaklukkan San'a. Semua itu jadi wilayah kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi apa ini sekarang dia bilang? Cuma janji saja. Bahasa kita cuma bicara saja. Ya. Kita sekarang sampai mau pergi buang air pun takut. Ya. La ya'manu ala nafsi an yadhaba ilal qa'id. Tidak merasa aman. Pergi buang air tidak merasa aman. Karena musuh di mana-mana. Ya. Musuh di mana? Di mana-mana. Ya. Nah, inilah ucapan orang yang munafik. Ya. Mereka tergesa-gesa, isti'jal. Ya. Mereka ingin sebuah perjuangan itu enak semua. Tidak ada ujiannya. Senang, bahagia terus, gembira terus. Nah, ini karakter orang munafikin. Ya. Kalau diajak makan, senang. Ya. Diajak rame-rame, sendagurau, senang. Ya. Begitu datang ujian sedikit, bilang, susah. Ya. Tidak betul ini Muhammad berjanji ini. Ya. Nah, ini. Wa hatta qala ba'du akhar fi mala'in min rijali qaumihi inna buyutana aurah minal adu. Fa'dan lana an nakhruj fayarji'u ila darina fanarju ila darina fa innaha kharijul madinah wa hatta hammat banu salimah bil fashli wa fiha ulai anzalallahu ta'ala. Ya. Dan sebagian orang munafik mengatakan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna buyutana aurah. Ya. Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ya. Wa yasta'dhin fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana aurah. Aurah di sini hanya terbuka. Dia bilang mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa pulang dengan alasan apa? Dengan alasan ya Rasulullah, kami tidak merasa aman, keluarga kami di rumah tidak ada yang jaga. Ya, terbuka dari ancaman Bani Quraidah. Inna buyutana aurah. Padahal Allah mengatakan wa ma hiya bi'aurah. Ya. Padahal rumah mereka itu tidaklah terbuka. Artinya aman. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sinilah butuh keyakinan, keimanan yang kuat. Di sini bedanya orang munafikin dan orang-orang yang shadiqin. Ya, orang-orang yang shadiqin dan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin hanya melihat apa yang ada di luar saja. Yang tidak mereka lihat, itu mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan. Ya. Karena memang mereka tidak sanggup, ya, tidak mampu melihat apa yang ada di balik itu semua. Ya, karena mereka tidak yakin sebenarnya. Ya. Karena itu orang munafikin itu kan orang yang mengucapkan iman hanya di mulut, tapi hatinya tidak yakin. Jadi mereka itu hanya di mulut saja, tapi mereka tidak yakin tentang Allah. Ya. Padahal Allah sudah bilang dalam ayatnya, wa ma hiya bi'aurah. Rumah-rumah mereka itu tidaklah terbuka. Wa ma hiya bi'aurah. Ya. Sampai mereka mengatakan i'dzan lana an nakhruja fanarji'a ila darina fa innaha
kharijul Madinah. Ya Rasulullah, mereka mengatakan, izinkan kami untuk pergi dari dari garis depan ini, dari sekitar Khandak. Kami mau pulang ke rumah dulu. Kenapa? Karena keluarga kami kharijul Madinah itu sangat dekat dengan Bani Quraidah. Kami tidak merasa aman dengan kondisi mereka. Mereka tidak ada yang jaga dan terbuka, pasti terbuka. Ya, dan kalau orang Bani Quraidah itu datang menyerang, pasti mereka binasa. Ya, mereka tidak yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta hammat Banu Salimah bil fashli. Ya, sampai-sampai Banu Salimah hammat. Ya, hammat itu punya punya keinginan, ya, punya kekhawatiran dan ingin mundur dari garis depan, karena kondisinya sangat menyulitkan. Nah, disitulah Allah mengatakan ayatnya itu. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Berkatalah orang-orang yang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali gurur, cuma tipuan saja. Ya, mereka merasa tertipu, tertipu dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika wa qala ta'ifatun minhum ya ahli Yathrib la maqama lakum farji'u. Dan Taifah, ya, sekelompok di antara mereka mengatakan, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, ya, la muqama lakum farji'u. Posisi kalian tidak menguntungkan ini. Ya. Maka pulang saja. Ya. Wa yasta'dinu fariqun minhumun nabiy yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firar. Dan di antara mereka ada yang minta izin langsung kepada Nabi, minta izin pulang dengan mengatakan, sungguhnya rumah-rumah kami atau keluarga kami di sana tidak ada yang jaga. Ya, terbuka. Wa ma hiya bi'aurah. Padahal Allah mengatakan, padahal aman saja, ya, karena sudah ada penjaganya, Sofia bintu Abdul Muttalib, seperti yang kita sudah sebutkan. Orang Bani Quraidah tidak berani maju. Kenapa? Karena satu orang yang mengintai sudah mati. Ya. Jadi mereka menyangka bahwa mereka itu masih banyak pasukan di dalam, ya. Sehingga mereka tidak berani menyerang. Itu sudah diamankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi itu tidak diyakini oleh orang munafikin dan oleh orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya. Maka Allah mengatakan, in yuriduna illa firara. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu pada hakikatnya hanya ingin lari dari tanggung jawab saja. Ya. Hanya ingin lari dari tanggung jawab. Mereka sudah tidak tidak yakin dengan janji Allah dan janji Nabi SAW. Mereka ingin lari, kabur, ya, kabur dari tanggung jawab. In yuriduna illa firara. Ya, nas'alullah alafiyah. Nah, itulah kondisi dua keadaan para sahabat Nabi yang tetap setia dan kaum munafikin yang ingin kabur dari penderitaan atau dari ujian itu. Ya. Jadi mereka tidak ingin diuji dengan ujian itu. Mereka ingin kabur. Amma Rasulullah SAW fataqanna bi thawbihi hina atahu Ghadru Quraidah. Fattaja'a wa makatha tawilan hatta ishtadda 'ala an-nasil bala. Thumma ghalabathu ruhul amal. Fanahadha yaqul Allahu akbar. Abshiru ya ma'syar muslimin bi fathillahi wa nasrihi. Thumma akhadha yukhattitu limujabahati at-taraf ar-rahin. Wa kajuz'in min hadhil khuttah kana yab'athu al-haras ila al-Madinah. Li'alla yu'ta adh-dharari wan nisa' ala ghurrah, ala gharrah. Walakin kana la budda min iqdamin hasimin yaqdi ila takhadhul ahzab wa tahqiqan li hadzal hadafi arada an yusaliha Uyainah ibn Hisan wal Harith ibn Auf ra'isai Ghatafan ala thuluthi thimaril Madinah. Ini masih banyak. InsyaAllah kita lanjutkan
pekan depan lagi. Ya, insyaallah di waktu duha seperti yang kita sudah sebutkan. Kita lanjutkan di waktu duha pada hari ya seperti biasa hari Selasa pekan depan. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah memberkahi kita dengan kenikmatan-kenikmatan dan juga Allah berikan taufik kepada kita dengan as-sabat, ya, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menjaga agama Allah azza wa jalla. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.